their harems of up to 18 females. Selamat datang di Hewan Versus. Pada pertemuan kali ini kita akan mempertemukan dua spesies yang tergolong dalam subordo Pinnipedia, yakni anjing laut dan singa laut. Walaupun penampilan luarnya sama, jangan salah loh, anjing laut dan singa laut memiliki perbedaan mencolok karena evolusi konvergen, alias mereka sebenarnya punya nenek moyang yang berbeda. Tapi karena menghadapi kondisi yang sama, keduanya pun mengalami adaptasi yang mirip. Perbedaan keduanya sangat terlihat dari bentuk anatominya. Anjing laut tidak punya daun telinga dan siripnya lebih pendek daripada singa laut. Seperti yang diketahui, anjing laut memiliki sirip belakang yang tidak bisa ditekuk ke depan. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan dengan sempurna di daratan. Sirip depan mereka juga tidak bisa menapak sempurna di tanah, sehingga ketika di daratan ia berjalan dengan cara menggeliat seperti ulat. Berbeda dengan singa laut yang justru mampu berjalan dengan mudah dibantu oleh sirip belakang yang bisa ditekuk. Sirip singa laut juga terkenal panjang dan berotot. Kedua hewan ini menempati habitat yang berbeda. Anjing laut kebanyakan hidup di kutub utara yang dingin atau di tepian kutub selatan. Sementara singa laut lebih banyak hidup di Pasifik Utara, di antara Asia dan Amerika Utara, tepian Amerika Selatan, kutub selatan, Afrika Barat Daya, dan Australia Selatan. Nah, kalau dibandingkan antara keduanya, siapakah kira-kira yang lebih unggul? Pada segmen Hewan Versus kali ini mungkin kita akan kesulitan memprediksi siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pertarungan antara anjing laut versus singa laut. Bicara soal ukuran tubuh, apakah kalian bisa menebak siapa yang lebih unggul? Anjing laut sendiri terdiri dari 30 spesies yang hidup di muka bumi. Mulai dari spesies yang terkecil, yaitu Caspia, dengan berat rata-rata sekitar 30 kg, untuk ukuran dewasa dan panjangnya sekitar 1,2 meter. Sementara jenis terbesar adalah gajah laut selatan dengan panjang maksimal 4 meter dan beratnya mencapai 2 ton. Penantangnya, singa laut juga bervariasi menurut jenisnya. Seekor singa laut California jantan misalnya, memiliki berat rata-rata dengan panjang sekitar 2,4 meter. Sedangkan singa laut betina memiliki rata-rata 100 kg dan panjang 1,8 meter. Singa laut terbesar adalah singa laut Steller, yang beratnya mencapai 1 ton dan mampu tumbuh hingga 3 meter. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul dari segi ukuran tubuh. Rata-rata singa laut memang lebih besar, namun spesies anjing laut, yakni gajah laut selatan, adalah yang terbesar. Jadi, kesimpulan kita kali ini, keduanya seimbang. Tapi bagaimana jika dilihat dalam hal kecepatan? Apakah keduanya juga seimbang? Sebagai informasi, anjing laut sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di bawah air. Hal ini yang membuatnya memiliki sirip yang cenderung pendek dan sirip belakangnya tidak bisa ditekuk, sehingga tidak bisa bergerak cepat di darat. Dalam hal kecepatan, mereka hanya bisa menempuh jarak 2 km per jam di darat. Tapi kalau di air, kecepatannya bisa mencapai 35 km per jam. Sementara itu, singa laut memiliki sirip depan yang lebih panjang dan sirip bagian belakangnya juga bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan ketika di darat. Singa laut lebih banyak menggunakan sirip daripada meliukkan tubuhnya saat berenang. Ia berenang menggunakan sirip depan dan sirip belakang digunakan untuk alat kemudinya. Hal ini yang membuatnya menjadi salah satu perenang cepat dengan kecepatan tertingginya yang bisa mencapai 40 km per jam. Jadi kesimpulannya dalam hal kecepatan ternyata singa laut ini lebih unggul. Soal kecepatan, singa laut memang lebih unggul, tapi apakah singa laut dapat mengalahkan anjing laut bertahan lama di dalam air? Ya, meskipun keduanya adalah mamalia yang membutuhkan oksigen, namun anjing laut dapat menahan nafas selama hampir 2 jam di bawah air dengan menghemat oksigen. Saat mulai menyelam, denyut jantungnya melambat sekitar 1/10 dari denyut normalnya. Tidak hanya memiliki kemampuan menahan nafas di dalam air, anjing laut dapat melihat dengan baik di bawah air hingga jarak 100 meter. Anjing laut gajah terkenal mampu menyelam hingga kedalaman 1.600 meter. Sementara singa laut yang paling cepat di dunia, yaitu singa laut dari California. Ini spesiesnya ya, yang hanya mampu menyelam hingga kedalaman 400 meter dan hanya bisa bertahan di dalam air selama 10 menit. Hal ini karena singa laut ini lebih cenderung tinggal di perairan yang lebih dangkal. Jadi mereka nggak memerlukan kemampuan menyelam di laut dalam.
Jadi meski singa laut lebih cepat dalam hal menyelam, akan tetapi anjing laut mampu bertahan di dalam air lebih lama daripada singa laut. Jadi kesimpulannya kita kali ini, anjing laut lebih unggul ya. Haze of the plankton bloom, I'm suddenly seeing the shape and it's coming close. Baik, di sini masih seimbang. Selanjutnya kita akan lihat keduanya dalam hal seberapa mampu keduanya beradaptasi. Selain menjadi mangsa, anjing laut juga tergolong karnivora dan bertindak sebagai predator bagi hewan-hewan laut yang lebih lemah dan kecil, seperti penguin, ikan, cumi-cumi, serta krustasea, seperti udang dan kepiting. Meskipun beberapa spesies anjing laut ini dapat hidup mencapai usia 40 tahun, tapi rata-rata anjing laut hanya hidup hingga usia 20 tahun. Bagaimana dengan singa laut? Singa laut dapat beradaptasi di segala iklim. Umumnya, singa laut tinggal di daerah pesisir yang menyediakan limpahan stok makanan, serta daratan untuk mereka istirahat setelah berenang dan berburu. Rata-rata singa laut ini dapat hidup antara 15 hingga 20 tahun, karena keduanya memiliki rata-rata masa hidup yang sama. Keduanya masih tetap seimbang. Tapi, apa jadinya jika kedua hewan ini bertemu dengan beruang kutub? Secara ukuran, beruang kutub adalah beruang terbesar dengan bobot antara 300 hingga 800 kg dan memiliki panjang mencapai 2,5 meter. Sebagai informasi, di kutub utara, beruang kutub berada di puncak rantai makanan. Baik jantan maupun betina, makanan favoritnya adalah anjing laut. Dan hal yang sama juga pasti berlaku pada singa laut. Beruang kutub dapat mencium anjing laut lebih dari 1 km. Ketika beruang kutub melihat seekor anjing laut yang mencari udara, ia akan merangkak dengan hati-hati, kemudian menyelam melalui lubang untuk meraih anjing laut dengan cakarnya. Karena anjing laut dan singa laut adalah hewan yang lambat di darat, hampir dipastikan tidak ada dari keduanya yang bisa lolos dari cengkraman beruang kutub. Demikianlah segmen Hewan versus kali ini. Setelah membandingkan keduanya, menurut kalian siapa yang lebih unggul?